Oke, kita ngomongin soal trendline. Pasti udah sering lihat kan? Atau bahkan sering gambar sendiri. Tapi, pernah kepikiran nggak, kenapa sih alat yang kelihatannya simple banget ini justru sering jadi biang kerok trader rugi? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini nih masalah utamanya. Kita tuh seringnya gambar garis, terus berharap pasar bakal nurut sama garis kita. Padahal, ya ampun, pasar tuh nggak peduli sama sekali sama garis yang kita buat. Jawaban yang sebenarnya itu ada di pemahaman kenapa garis itu ada. Dan ini lebih dalam dari sekedar nyambungin titik-titik loh. Oke, pertama-tama kita bakal bahas jebakan yang paling umum. Gimana ceritanya sih? Garis lurus sesimpel ini bisa nipu kita? Yuk, kita bongkar ilusi ini. Nanti, setelah selesai pembahasan ini, saya jamin deh, Anda nggak akan lagi ngelihat tren lain sebagai garis acak doang. Anda bakal punya semacam, ya, kerangka kerja yang jelas buat manfaatin tren lain ini buat keuntungan Anda, bukan malah jadi bumerang. Sip, sebelum kita ngomongin strategi, kita harus bangun fondasinya dulu, biar kokoh. Kita pastiin dulu nih, cara kita semua gambar garis ini udah bener. Karena percayalah, akurasi itu segalanya di sini. Coba deh, bayanginnya gini. Trendline itu bukan garis yang mati, yang diem aja. Ini tuh kayak batas dinamis yang nunjukin ke kita di mana kira-kira para pembeli dan penjual bakal adu kuat. Ini tuh, ya, visualisasi dari momentum pasar. Nah, kuncinya di sini cuma satu, konsisten. Mau pakai sumbu atau badan candle, ya itu-itu aja terus. Kenapa? Soalnya begitu Anda mulai ngubah-ngubah aturan cuma biar pasamen pengen Anda lihat, itu namanya bukan lagi nganalisis pasar, itu namanya Anda cuma nyari pembenaran buat bias Anda sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan nih. Momen ketika harga nembus garis yang udah Anda gambar. Ini peluang emas? Atau jangan-jangan ini jebakan yang siap-siap nyaplok Anda? Yuk kita cari tahu gimana cara bedainnya. Oke, harga baru aja ngelewatin batas. Jantung rasalnya berdebar kenceng kan? Nah, pertanyaannya, langsung masuk atau sabar dulu nunggu? Keputusan Anda di detik ini bisa jadi penentu antara untung atau malah buntung. Bedanya tuh ada di energi pergerakannya. Coba lihat deh. Harganya cuma berhasil nembus tipis-tipis aja. Kayak sekering yang mau putus, atau harganya justru melesat kayak roket. Karakter dari candlenya itu sendiri sebenarnya udah ngasih tahu niat pasar tuh apa. Oke, sekarang kita bekali diri dengan taktik yang spesifik ya. Anggap aja ini buku panduan langkah demi langkah buat nganalisis breakout kayak seorang profesional. Coba perhatiin yang ini. Harga emang sih ditutup di atas garis, tapi lihat deh baik-baik. Gerakannya tuh lemah, kayak ragu-ragu gitu. Ini bukan tanda keyakinan, justru ini adalah lampu kuning pertama. Tanda peringatan kalau ini bisa jadi cuma fake out. Fokus ke candle kecil yang berhasil nembus itu. Sekarang, coba bandingin sama candle-candle gede yang sebelumnya bikin tren naik. Kelihatan kan bedanya? Ini tuh kayak bisikan setelah sebelumnya ada teriakan. Nah, kurangnya energi ini jadi petunjuk gede banget kalau pergerakan ini mungkin palsu. Yap, pergerakan yang lemah dan nggak meyakinkan kayak gini tuh tanda klasik dari sebuah jebakan. Pasar seolah-olah lagi mancing para trader yang nggak sabaran buat masuk, cuma buat kemudian banting setir ke arah sebaliknya. Sekarang, coba lihat yang ini. Wah, ini beda banget. Ini bukan lagi bisikan, ini udah pernyataan. Candle yang gede dan kuat nembus garis itu nunjukin komitmen yang jelas banget dari para pembeli. Pasar di sini nggak lagi ragu-ragu, tapi lagi bikin keputusan. Jadi dengan nunggu konfirmasi, misalnya retest, Anda tuh nggak lagi kayak berjudi pas ada breakout. Anda masuk ke perdagangan di mana pasar udah buka kartu, seolah-olah ngasih kode ke Anda, oke, arahnya kemungkinan besar lanjut nih. Oke, sekarang kita naik level ya. Kita nggak cuma bahas dasarnya aja. Yuk kita coba lihat tren lain dari kacamata uang besar. Disinilah para trader profesional misahin diri mereka dari kerumunan. Coba deh, anggap tren lain itu kayak puncak gunung es. Kebanyakan trader kan cuma fokus sama garisnya aja, sama yang kelihatan di permukaan. Padahal keuntungan yang sebenarnya itu ada di pemahaman apa yang ada di bawahnya. Gini deh, setiap ada orang yang pasang posisi short di trendline ini, mereka pasti naruh stop loss di mana? Tepat di atasnya kan? Nah sekarang coba bayangin semua stop loss itu ngumpul jadi satu. Itu bukan lagi sekedar garis, tapi udah jadi kolam likuiditas. Kayak bensin yang siap disulut buat memicu pergerakan harga. Nah ini dia intinya, pasar itu seringkali gerak ke tempat di mana ada banyak uang. Kumpulan stop loss tadi itu ibarat magnet, narik harga ke atas buat nge-trigger semua order itu. Begitu ordernya ke-trigger, harga jadi kedorong lebih tinggi lagi.
Inilah psikologi pasar yang lagi beraksi. Jadi, kalau misalnya Anda cuma boleh ingat satu hal dari semua ini, ingat ini aja. Trendline itu bukan cuma sekedar tembok penghalang. Trendline itu adalah zona psikologis. Zona yang nunjukin di mana para trader mulai ngerasa sakit dan di mana para big boys justru ngelihat peluang. Trading secara buta itu artinya kita cuma reaktif sama garis yang ditembus. Tapi, trading yang cerdas itu artinya kita ngebaca cerita yang disampaikan sama candle-candle di sekitar garis itu. Apakah candlenya nunjukin keyakinan, atau keraguan, kekuatan, atau kelemahan? Nah, disitulah keunggulannya. Jadi, lain kali Anda gambar trendline, jangan cuma lihat garisnya doang ya. Coba tanya ke diri sendiri. Duitnya di mana ya? Jebakannya di mana? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang bakal ngubah Anda dari sekedar pengikut garis jadi seorang pembaca pasar yang handal.